Tata Kebaktian Bulan Budaya, Klasis GKP Wilayah Priangan, Nuansa Budaya Sunda, tanggal 15 Agustus 2021 yang bertema Kristus tempat hatiku terpaut untuk berkarya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita ambil saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, sidang jemaat, mari kita berdiri dan memuji Tuhan sebagai respon atas kasih Tuhan bahwa kita mual mundur, mual ngejat, najan salengkah, tetap ngiring Gusti melalui lagu pujian bahasa Sunda, ngiring Gusti. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ibadah kita pada pagi hari ini, kita mulai dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Nas pembimbing pada kebaktian minggu ini diambil dari Filipi pasal 1 ayat 21 yang berbunyi demikian. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa, seperti domba yang sesat, yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu, kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami berbuat, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu, tetapi kami tahu ya Bapa yang penyayang,
bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu, dengan percaya kepada Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya mengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepadamu demi namanya, ampunilah segala dosa kami dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya undang untuk berdiri. Sambutlah berita anugerah pengampunan yang diberitakan bagi kita sebagaimana tertulis dalam Roma pasal 5 ayat 1 dan 2. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dipersilahkan untuk duduk kembali. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kini tiba saatnya bagi kita untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita menghampiri tahta Tuhan di dalam doa, seraya memohon kuasa dan pertolongannya. Kita berdoa. Ya Kristus Tuhan kami, Tuhan yang penuh dengan kasih setia, Tuhan yang senantiasa menyatakan pemeliharaan kepada kami umat-Mu. Ya Kristus Tuhan Allah kami, pada saat ini kami bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu ya Kristus, agar kami diberikan kekuatan dan kemampuan untuk memahami dan mengerti arti firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu yang akan memberitakannya. Kuasa Roh Kudus-Mu kiranya juga menolong hamba-Mu untuk berbicara dan berkata-kata. Terima kasih ya Kristus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Yohanes pasal 6. Yohanes pasal 6 ayat 52 sampai dengan ayatnya yang ke-59. Yohanes 6 ayat 52 sampai dengan ayatnya yang ke-59. Demikian saksian Alkitab. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?
Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging Anak Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu dan Saudara. Kiranya Bapak Ibu tetap sehat, tetap sukacita di minggu pada hari ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat slide yang berikut ini. Slide yang kedua. Mari kita perhatikan Bapak Ibu dan saudara. Kalimat yang terdapat di dalam slide ini. Bapak Ibu bisa melihat slide berikutnya. Nah ini. Bapak Ibu terbaca tulisannya. Mudah-mudahan terbaca. Di situ tertulis, kadang mikir, kalau gua curhat di sosmed, pasti ada yang nggak suka. Akhirnya nggak cerita siapapun, dimanapun, dipendam sendiri, nangis sendiri, kayak orgil, sampai ketiduran, WKWK, gitu ya. Nah ini adalah capture yang saya unggah dari internet, Bapak Ibu, dari salah satu karena ini bentuknya sudah capture, gitu ya. Jadi ini diambil dari salah satu akun media sosial. Kemudian yang kedua, yang bawah. Iya, pernah sampai dimusuhin anak-anak gara-gara suka curhat di sosmed. Gua bodoh amat sih, giliran gua mau curhat, gak ada satupun yang peduli. Giliran gua curhat di sosmed, baru deh pada berisik. Gua suka-suka aja sih, mereka aja nggak peduli sama gua. Ngapain peduli sama mereka? Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itu adalah curhatan hati yang diungkapkan di sosial media. Ketika Bapak Ibu Saudara membaca ungkapan itu, apa yang Bapak Ibu tangkap? Kesan apa yang Bapak Ibu tangkap? Mungkin ada banyak jawaban Bapak Ibu dan Saudara. Tapi mari kita lihat slide berikutnya. Ini pun sama. Saya ambil dari internet. Nah, di slide berikutnya, kalau sampai orang curhat di sosial media, berarti mereka udah nggak tahu mau curhat kemana lagi. Jangan bilang mereka caper, karena mereka bukan cari perhatian lagi, tapi mereka memang lagi butuh perhatian banget, Bapak Ibu dan Saudara. Betul ya? Gitu. Ada sesuatu yang terjadi
dan mereka sedang membutuhkan sesuatu. Slide berikutnya, di situ saya katakan bahwa dari pernyataan-pernyataan itu, dari ungkapan-ungkapan, dari curhatan-curhatan hati itu, menggambarkan bahwa mereka ada kebutuhan, yaitu apa? Kebutuhan untuk diperhatikan. Bapak, Ibu, dan saudara, saya mau tanya, siapa yang tidak mau diperhatikan? Saya yakin kita semua, anak-anak, pemuda, remaja, dewasa, orang tua, apalagi yang sudah lansia, begitu ya, itu ingin mendapatkan perhatian. Itu adalah sesuatu yang biasa, sesuatu yang wajar, dan menjadi satu kebutuhan. Kalau kita melihat teori kebutuhan Abraham Maslow, gitu ya, diperhatikan itu menjadi salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Terlebih Bapak Ibu dan Saudara, kebutuhan perhatian itu diperlukan ketika seseorang mengalami persoalan, ketika seseorang mengalami pergumulan. Betul nggak? Ya, tadi curhatan-curhatan itu menggambarkan bahwa mereka ingin menyampaikan sesuatu, mereka ingin mendapatkan perhatian karena mereka ada masalah. Tapi tidak tahu kepada siapa mereka harus curhat. Bapak, Ibu, dan Saudara, situasi yang sama juga sering kali terjadi dan dialami oleh kita. Saya, Bapak, Ibu, Saudara, mengalami situasi yang seperti itu. Situasi kehidupan yang berat. Dan situasi kehidupan yang berat ini sering juga membuat iman kita goyah. Membuat iman kita goyah, dan tidak sedikit orang Kristen, orang yang percaya kepada Kristus, meninggalkan Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara, firman Tuhan dalam Yohanes 6 ayat 52 sampai dengan ayatnya yang ke-59 dalam slide berikutnya. Yohanes 6 ayat 52 sampai dengan 59. Di slide berikutnya. Di sana kita dapat belajar dan diingatkan bahwa sebagai orang Kristen, yang pertama-tama harus dilakukan adalah bagaimana dia menerima Yesus Kristus dalam seluruh hidupnya. Sebagai orang Kristen harus dengan sungguh-sungguh menerima Kristus di dalam kehidupan. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita, saya dan Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, kita sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tetapi persoalannya adalah apakah kita menerima Kristus Yesus itu sudah menghidupi seluruh hidup kita? Atau pengakuan penerimaan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu ketika kita ada di dalam kehidupan yang senang, kehidupan yang bahagia? Tetapi ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita mengalami kesulitan, maka kita pun meragukan kuasa Kristus dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, di slide berikutnya, saya katakan di situ, saya sampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh penulis Injil Yohanes ingin mengajak kepada kita sebagai umat Allah, sebagai umat Kristus. Ketika kita menghadapi pergumulan, ketika kita memiliki persoalan kehidupan kita, penulis Injil Yohanes mengajak kepada kita untuk ayo membangun hubungan Kristus, hubungan dengan Kristus yang erat, yang digambarkan dengan makan daging dan minum darah Kristus. Makan daging dan minum darah Kristus. Makna makan daging dan minum darah Kristus ini menggambarkan
memberikan kepada kita sebuah gambaran bahwa kita sebagai umat Allah, sebagai orang Kristen yang telah menerima Kristus, harus memiliki hubungan yang erat dengan Kristus. Hubungan yang erat secara pribadi antara kita dengan Kristus. Maka Bapak Ibu dan Saudara, dalam hubungan yang demikian, hubungan yang erat dengan Kristus, maka hidup berarti untuk Kristus dan oleh Kristus. Bagaimana yang dikatakan di dalam nats pembimbing kita. Dalam hubungan yang erat dengan Kristus, maka hidup ini adalah oleh karena Kristus, dan hidup ini juga adalah untuk Kristus. Baik masa kini maupun masa yang akan datang. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, disinilah yang menjadi tantangan dan panggilan hidup bagi kita. Pada saat ini, yang masih menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita. Yang penuh dengan dinamika, yang penuh dengan persoalan, apalagi di tengah-tengah situasi pandemi yang masih kita jalani. Ada banyak kekhawatiran, ada banyak kecemasan, ada banyak keraguan-raguan tentang situasi dan kondisi kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, di slide berikutnya, apa sih panggilan hidup kita? Panggilan hidup orang percaya berdasarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Pertama, sebagai umat Tuhan, sebagai umat Allah, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5. Percaya berarti kita mempertautkan diri kita dengan Allah. Percaya berarti melekatkan diri kita dengan Kristus. Dan sedia menyerahkan segala kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan kita kepada Allah. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Dan yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara. Yang kedua, iman kepada Kristus. Percaya kepada Kristus, mempertautkan diri kepada Kristus. Ini menjadi iman, menjadi imun. Iman menjadi daya tahan yang baik bagi setiap kita, umat Allah, di tengah-tengah situasi yang sulit. Iman memberikan pengharapan kepada kita untuk maju dan bangkit, Bapak Ibu dan Saudara. Dan yang berikutnya, wujud bagi orang yang percaya, yang telah menerima Kristus adalah hidup yang senantiasa mengucap syukur kepada Allah. Mengucap syukur yang dinyatakan dengan di dalam pikiran dan di dalam hati seperti yang Kristus kehendaki. Mengucap syukur yang dinyatakan di dalam karya dan tindakan kita. Situasi yang sulit, pergumulan dan persoalan tidak membuat kita tidak bersyukur dan bahkan menghalangi kita untuk kita berkarya. Setiap persoalan menolong kita untuk kita terus meningkatkan kualitas diri kita sehingga kita mampu maju ke depan, melangkah dan terus berkarya menghadirkan kasih Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Sang pemazmur katakan, aku bersyukur kepadamu sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatan. Dan yang berikutnya, Bapak Ibu dan Saudara, kebersatuan kita bersama dengan Kristus menolong kita untuk kita terus berkarya bersama Tuhan dan hanya untuk Tuhan. Apapun yang juga kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.
Orang yang selalu berpaut kepada Tuhan, orientasinya untuk Tuhan. Pelayanannya untuk Tuhan, bukan untuk kemuliaan diri, tapi untuk kemuliaan Kristus Yesus. Dan yang terakhir, Bapak Ibu dan Saudara, kita sadar betul sebagai manusia, terkadang ada batasnya ketika kita harus menghadapi tantangan, persoalan, pergumulan hidup kita. Dan bahkan membuat kita letih, lesu, dan tidak mau melakukan sesuatu, tidak mau melayani, tidak mau berkarya. Apa yang harus kita lakukan? Curhatlah kepada Allah, bukan pada media sosial. Curhatlah kepada Allah, Bapak Ibu dan Saudara. Sambutlah ajakan Tuhan untuk mendekat kepadanya. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sebuah ajakan, sambutlah ajakan Tuhan. Mazmur 62 ayat 20. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatan. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita berpaut kepada Tuhan, kita senantiasa dipulihkan dan dikuatkan, memiliki pengharapan akan masa depan. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, kami undang bangkit berdiri. Kita ucapkan pengakuan iman kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat menurut pengakuan iman Roh Kudus. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, dengan penuh rasa syukur mari kita memberikan persembahan sebelum kita dengarkanlah persembahan. Memberikan kita diambil dari Roma 12 ayat yang pertama, yang berbunyi demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku merasiatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang bersejati.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita akan menaikkan doa persembahan, dilanjutkan dengan menaikkan doa syafaat, dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Ya Kristus, kami menyadari bahwa setiap berkat yang kami peroleh bersumber dari Tuhan. Oleh karena itu, ketika kami saat ini diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan, kiranya Engkau boleh berkati persembahan ini, agar boleh menjadi sarana bagi kami untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah melalui pelayanan yang kami lakukan di Gereja Kristen Pasundan Jemaat Ujung Berung. Ya Kristus, Tuhan Allah kami, pada saat ini kami pun ingin berdoa bagi setiap keluarga lepas keluarga. Kami ingin menyerahkan setiap kehidupan keluarga kami masing-masing, ya Kristus. Engkau yang senantiasa terus memberkati kehidupan keluarga kami, memberikan kasih karunia-Mu, hikmat dan pengertian kepada kami dalam membangun kehidupan keluarga. Kiranya kami pun dimampukan untuk membangun keluarga yang beralaskan kasih yang benar yang berasal dari Tuhan. Sehingga suasana surgawi, cinta kasih satu dengan yang lain, sukacita dan damai sejahtera, itulah yang boleh dirasakan oleh setiap anggota keluarga kami. Dan bahkan kehadiran keluarga kami pun boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Ya Tuhan, berkatilah usaha dan pekerjaan kami, terlebih di tengah-tengah situasi yang serba sulit seperti sekarang ini. Kiranya Engkau membukakan jalan usaha dan pekerjaan kami, untuk kami dapat mencukupi segala keperluan dan kebutuhan hidup kami, dan bahkan juga untuk berbagi dengan sesama. Berkati juga anak-anak kami yang sedang menjalani pendidikan dan melalui proses pembelajaran jarak jauh. Tuhan berikan kepada mereka kesungguhan, keseriusan, kemampuan, dan bahkan berkati juga sarana-prasarana yang digunakan. Ialah itu semua juga boleh memperlengkapi mereka, memberikan pertumbuhan ilmu pengetahuan bagi mereka, sehingga mereka pun semakin hari, semakin arif dan bijaksana, mereka mengalami pertumbuhan dan perkembangan secara seimbang, baik dari pengetahuan, dari sisi psikologis mereka, maupun dalam perkembangan fisik mereka. Kami pun saat ini berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang dirawat karena sakit. Tuhan berkati, baik oleh karena usia lanjut maupun oleh karena sakit penyakit, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Hanya oleh darah dan kuasa Kristus Yesus mereka memperoleh kesembuhan yang ilahi. Tuhan, kami pun saat ini berdoa bagi keluarga-keluarga yang sedang menantikan kehadiran anak di tengah-tengah kehidupan keluarga. Tuhan pun memberkatinya segala usaha yang dilakukannya, sehingga mereka pun memperoleh penggenapan berkat Tuhan dalam kehidupan keluarga mereka. Kami pun saat ini ya Tuhan berdoa, jika ada keluarga-keluarga yang sedang mengalami duka cita, Tuhan pun kiranya menguatkan dan menghibur mereka. Kami pun saat ini berdoa bagi kehidupan kami, persekutuan pelayanan kesaksian di GKP Jemaat Ujung Berung. Tuhan berkati kami majelis jemaat, Tuhan berkati juga komisi-komisi, panitia, biarlah semuanya ya Tuhan. Kami sehati sepikir bersepakat untuk bersama-sama menjadi hamba-hamba Tuhan yang setia menjalankan panggilan pelayanan kami. Bapa, kami pun saat ini berdoa bagi situasi kehidupan bersama di masa-masa pandemi saat ini yang masih belum tuntas,
Tuhan kiranya juga boleh berkati saudara-saudara kami yang saat ini terpapar COVID-19. Tuhan juga kiranya berikan kepada mereka daya tahan tubuh yang baik, berikan kesabaran kepada mereka untuk menjalani proses perawatan dan pengobatan, sehingga mereka pun dipulihkan. Demikian juga dengan upaya yang dilakukan oleh pemerintah, vaksinasi yang masih terus berjalan, kiranya semuanya itu ya Tuhan Kau pakai berkati, sehingga itu juga akan semakin mempercepat proses penanganan virus COVID-19. Pemerintahan bangsa kami pun ingin serahkan dalam kasih-Mu. Kau yang boleh memberkati para pemimpin bangsa kami ini ya Tuhan, dari yang tertinggi sampai yang terendah, untuk dapat menjalankan panggilan hidup mereka, mengabdikan diri sebagai pelayan-pelayan masyarakat. Bapa kami di surga, terima kasih ya Kristus untuk perjumpaan-Mu pada pagi hari ini. Kami akan mengakhiri segenap doa syafaat ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, sebab Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Bapak, Ibu, kita akan mengakhiri ibadah, tetapi kita akan melanjutkan ibadah kita di tengah-tengah kehidupan kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, situasi, tantangan, dan pergumulan yang kita hadapi. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, marilah kita letakkan hati dan pikiran kita, batin dan jiwa kita kepada Allah yang menjadi sandaran kehidupan bagi kita. Bapak, Ibu, dan saudara, kini arahkanlah hatimu untuk menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.